Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang keajaiban yang menunggumu. Jadi, anugerah apa atau hadiah apa dari semesta untuk kamu? Ini diperuntukkan untuk kolektif. Jadi, energinya untuk banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa juga. Kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai! My name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot, dan aku nanti akan menjelaskan. Kadang-kadang ada pesan-pesan secara harafiah, ada yang pakai metafora. Jadi aku meminta kebijakan kamu dalam memproses apa yang aku sampaikan. Oke? Dan perlu diingat, kalau kamu nanya caranya gimana, just relax, santai saja, fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri, dan fokus sama pertanyaannya. Nanti kita tebarkan kartunya. Dan kalau misalnya kalian yang butuh energi healing, nonton dari awal sampai akhir untuk bisa merasakan energi-energi healingnya. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen merem, jangan dilawan. Oke? Jadi kita lihat dulu energi kamu saat ini seperti apa. Dan perlu diingat, ini timeless reading ya. Jadi kapanpun kamu nonton, mau kamu menonton ini 1 tahun atau 5 tahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? There's Spirit Guide, Angel, Power, like guiding us. Fokus sama energi kamu sendiri. Ibaratkan kalau secara visual kamu membayangkan melihat diri kamu sendiri. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buat pertanyaannya di hati. Keberuntungan apa, keajaiban apa yang menunggumu, hadiah apa yang akan diberikan sama semesta. Lalu hembuskan. Oke, lakukan sekali lagi dengan pertanyaan di hati itu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. There's right guiding from power like guiding us. Give vision and protection to the people watch this video. Ada banyak anugerah yang ada di hidupmu. Cuman kadang-kadang kita manusia punya keterbatasan karena ego kita sendiri. Jadi kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Semesta memberikan kamu sesuatu yang kamu butuhkan. Jangan sampai ada miss opportunity, ada peluang-peluang untuk membuat diri kamu bahagia karena kamu terlalu fokus sama ego. Terlalu fokus sama desire, terlalu fokus sama keinginan. Energi, tell me about the people watch this video, correct energy. Ada sebuah pintu keajaiban yang menunggu sebenarnya, menunggu untuk kamu ambil. Coba dilihat lagi dengan cara menarik diri, kontemplasi. Lihat dari kacamata bukan kacamata kamu saja. Jadi diperluas pola pikirnya, diperluas sudut pandang kamu. Dari Four of Cups sendiri, to be honest, di sini banyak yang merasa kejenuhan ya, ngerasa ada di titik dimana kayak aku udah di posisi dimana mendapatkan semua, rasa seperti itu, atau aku udah di posisi dimana aku mendapatkan kenyamanan, tapi ada sesuatu yang masih kosong gitu. Jadi ada kejenuhan di sini. Kejenuhan itu kadang-kadang terjadi karena yang kita lakukan monoton, itu saja, repeating lah. Kita bangun tidur, kerja, makan siang, terus kerja lagi, selesai kerja pulang kantor, terus istirahat, dan repeating setiap hari seperti itu. Saran aku, temukan hobi agar kejenuhan itu bisa tergantikan sama hal-hal yang lebih positif. Energinya dari The Nine of Pentacles, di sini banyak anugerah soal finansial. Kamu mampu untuk memanjakan diri kamu sendiri pakai material things atau pakai hal-hal materi. Jadi kalau The Nine of Pentacles itu kenyamanan sendiri. Ini untuk beberapa dari kalian pun, kalau aku lihat jenuhnya bukan di pekerjaan ya, atau di kehidupan, jenuh sendiri gitu. Jadi kejenuhan kayak aku butuh seseorang, tapi untuk melakukan pergerakannya, untuk usaha untuk membuka pintu pun enggak gitu. Karena The Nine of Pentacles terkenal dengan kenyamanan sendiri. Cuman dari The Nine of Pentacles, kalian adalah seseorang yang cukup independen, mandiri. Kamu pun mampu untuk bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu memprioritaskan diri kamu sendiri.
Four of Wands di sini menandakan sebuah kemakmuran, kestabilan. Cuman kalau aku lihat di sini Four of Wands juga menunjukkan kamu mampu untuk merefleksikan diri sendiri, kamu mampu untuk bercermin sama diri sendiri. Four of Wands itu kalau secara energi juga kalian berada di dalam situasi dimana sekeliling kalian supportive gitu. Sekeliling kalian bukan hanya sosok orang-orang ya, tapi keadaan yang supportive sebenarnya. Four of Wands itu juga nunjukin bahwa there's a mirror, ada kaca sebenarnya. Kacanya bisa secara harafiah kamu bisa berkaca sama diri sendiri atau kamu berkaca sama orang-orang sekitar gitu. So, di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Untuk itu aku bakal lihat ke depan energi kamu seperti apa ya. Terus spread guide, angel of power like cutting access, give information and protection to other people who watch this video. Tell me about their current, their energy in the future. Energy in the future di sini ada Trio of Pentacle, ada the Seven of Wands, ada the Nine of Cups. Dari hal-hal yang mungkin sekarang kamu abaikan, kamu akhirnya mencoba untuk melihat lebih jeli lagi peluang di mana, dan saat kamu mampu melihat peluang, kamu mengambil kesempatan. Saat kamu mampu untuk mengambil kesempatan, di situ ada sebuah kemakmuran. Dari Three of Pentacles sendiri ini ada yang lebih nantinya belajar lebih dalam lagi tentang apa yang kamu kerjakan, fokus banget sama kerjaan. Dari Three of Pentacles juga nunjukin untuk beberapa dari kalian yang pengen punya usaha sendiri atau sudah punya usaha sendiri, ini akan ada sebuah momen dimana kamu akan membangun sebuah bisnis baru. Dari the Seven of Wands ini artinya kayak defensive, mencoba untuk memfilter hal-hal yang gak penting untuk kamu, hal-hal yang memang bukan untuk kamu lagi. Kamu mencoba untuk membuat batasan. Cuman yang namanya the Seven of Wands itu artinya surviving. Kamu bertahan dari situasi kamu. Dari the Nine of Cups ini kalau kamu lihat penuh dengan kemakmuran, apa aja bisa kamu raih. Dari Nine of Cups juga nunjukin kalau ada sebuah kemenangan, kepuasan juga. Nah, kalau yang aku lihat di sini, secara perubahan energi yang tadinya hanya bisa memanjakan diri sendiri atau bisa apa-apa sendirilah gitu, kamu mampu untuk membagi itu dari the Nine of Cups. Cuman yang aku lihat di sini ada pelajaran soal gimana cara kita untuk bisa baur atau lebih fleksibel sama sekitar, lebih fleksibel sama peluang juga. Jadi nggak hanya sesuatu di depan mata itu atau hal yang kita lakukan itu harus sesuai sama ideologi, harus sesuai sama prinsip. Sometimes kita harus mampu untuk memahami kenapa hal terjadi atau ada sesuatu momen terjadi itu di luar dari prinsip kita, atau ada ketemu orang atau ketemu siapapun itu beda nih dari kita, harus belajar dari situ. Dan di sini kalau aku lihat kamu bakalan lebih fokus lagi untuk membangun sebuah kestabilan. Walaupun ada kestabilan, cuman dari Four of Wands kalau kamu lihat ini seperti rangka, seperti apa sih kalau bangun rumah tuh dibuat fondasinya dulu. Nah, nanti yang kamu bangun adalah sesuatu yang lebih kokoh lagi gitu. Oke? Kita bakal langsung lihat tentang keberuntungan atau keajaiban yang menunggumu dalam waktu dekat. There's spirit guide, angel of power like cutting access, give information and protection to other people watch this video. Keajaiban yang menunggu, surprise and miracle that awaits them in the future. Miracles that awaits them in the future. What will happen? Di sini ada alignment, ada pencerahan di mana saat kamu ngerasa stuck akan selalu ada jawabannya untuk mencari jalan keluar. Dan kalau yang namanya The Hangman adalah perubahan pola pikir. Jadi perspektifnya diperbaharui. Hangman juga menandakan ada sebuah keikhlasan. Ini kalau gampangnya mendapatkan sebuah ilham atau mendapatkan sebuah epiphany. Dimana kayak aku nggak tahu apa-apa, contohnya kayak gitu. Nanti kamu tahu banyak hal. Ada
Eight of Pentacle ini fokus sama kerjaan, yang tadi aku bilang bakal lebih sibuk lagi. Cuman di sini kalau aku lihat the Eight of Pentacle nunjukin mastery, dimana mastery itu contoh, kamu adalah seorang chef, let's say seperti itu. Kamu menspesialisasikan kamu untuk menjadi chef membuat sushi, let's say seperti itu. Jadi untuk jadi expert, kita kan mesti jadi apprentice dulu, mesti jadi pelajar dulu. Sudah belajar 4 tahun, dapat license, baru jadi bekerja 6 tahun jadi expert. Nah, di sini ada pekerjaan di mana kamu jadi master. Jadi orang yang benar-benar bisa handle apa yang sudah kamu kerjakan. Sudah paham celahnya di mana, paham untuk baik dan buruknya gimana, dan di sini adalah mastery gitu. Konsepnya adalah memperfectkan atau menyempurnakan sesuatu hal yang sudah kita punya gitu. Kamu punya skill seperti skill seni atau bahkan skill bekerja, skill keuangan, apapun itu disempurnakan. Jadi kayak istilahnya kayak sudah kayak pisau yang tajam tapi akan diasah lagi jadi lebih indah. And then di sini ada energi the temperance, ada sebuah ketenangan, kedamaian. Tapi kalau aku lihat di sini ada sebuah jalan yang akan ditunjukkan ke kamu karena datangnya dari FF ini. Mungkin tadinya gelap, jalan hidupmu gelap, atau kamu nggak tahu arahnya kemana. Nanti kamu akan tahu arahnya kemana saat kamu dapatkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Tell me about a miracle that awaits the people who watch this video in near future. Ada another Nine of Pentacle, ini soal keuangan yang aku lihat. Jadi yang kemarin ngerasa stuck di keuangan atau ngerasa tersendat di keuangan, nanti keuangannya akan sangat membaik ya. Karena Nine of Pentacle menunjukkan apa yang kamu tanam akan berbuah hasilnya. Jadi dan orang-orang sekitar kamu akan appreciate, akan menghargai lah. Dan di sini istilahnya apapun yang kamu lakukan tidak diragukan lagi gitu. Nine of Pentacle itu nunjukin kamu mampu untuk memanjakan diri sendiri. Kalau kamu lihat the maiden is holding the birds di sini, ini istilahnya akan ada guidance atau akan ada arahan yang memang sudah kamu punya, bisa dari intuisi, dari spirit guide. But kalau kamu lihat di sini the birds is exotic. Jadi ini sesuatu yang memang hanya dirimu yang punya gitu. Entah itu pola pikir, cara pandang, cara kamu melakukan sesuatu. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan keunikan kamu yang akan ngebantu kamu. Jadi membedakan kamu sama kompetitor lainnya gitu. Bukan artinya harus berkompetisi ya. Kita harus berkompetisi sama diri sendiri agar kita bisa lebih baik daripada yang kemarin. Tapi let's say kayak gini. Kan yang namanya penyanyi, semua orang juga bisa nyanyi, banyak yang suaranya bagus, tapi pasti ada suara-suara yang membedakan dari si penyanyi A sama penyanyi B, ciri khas sendiri, dan kamu mempunyai itu, okay? Dan itu akan menolongmu. The Spirit Guides, miracle that awaits the people who watch this video, dan kamu akan nemuin itu. Jadi kayak yang tadinya mungkin kamu ngerasa kayak nggak punya, kamu akan nemuin itu. Di sini ada Seven of Swords. Ini nunjukin kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Gini, ini ada yang, let's say di sini ada yang mau beli rumah, kamu akan dapat rumah. Kamu mau beli mobil, ada yang juga beli mobil baru. Hal-hal material things yang kamu pengen itu akan terwujud. Cuman dari Seven of Swords ini belajar untuk tidak terlalu jadi impulsive buyer ya. Jadi kayak misalnya kamu mampu untuk beli ini itu, tapi harus dipikirkan di masa depan juga. Seven of Swords itu juga menandakan kadang-kadang ada pepatah kan yang ngomong kalau kita tuh jangan beli makanan saat kita lapar karena kita kan kalap. Sama halnya, kita jangan membeli sesuatu atau mengeluarkan uang saat kita memang sedang berada di fase kosong atau merasa di fase kurang gitu. Jadi belajar untuk lebih bijak dalam spending money. Karena kalau aku lihat di sini pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Coba satu-satu dulu, pelan-pelan dulu
Okay? Aku bakalan lihat lagi, ini akan aku konfirmasi. There's great guide Angela Pampara like at Nurses. Miracle that awaits the people who watch this video. Kebanyakan dari kalian mendapatkan sebuah keberuntungan di karir dan finansial. Jadi ngedapetin kedudukan yang kamu mau. Yang tadi aku bilang, kamu kemarin-kemarin mau beli sesuatu tapi kurang, akan ada kelebihan dimana kamu mampu untuk membeli itu. Bahkan yang kamu butuhkan kamu dapetin lebih gitu, melebihi kebutuhanmu sendiri. Tell me more about their situation. A miracle that waits the people who watch this video. Ada The Chariot. Tadi aku bilang ini nunjukin soal kesuksesan di karir. Aku ngelihat untuk beberapa dari kalian ada 2 stream of income. Jadi income-nya bukan dari satu hal yang kamu kerjakan saja, tapi ada 2 atau 3 gitu. Jadi biasanya kan ada orang yang kerja cuma mengandalkan gaji, sementara kalau kamu ada dari gaji, ada dari sini, ada dari sini gitu. Dari energi The Chariot itu juga nunjukin kalau misal kamu berada di jalan yang benar. Walaupun kadang-kadang kan kita hidup ibaratkan pasti ada rintangan. Kamu mampu untuk mengalahkan rintangan tersebut. Dari Page of Swords ini malah lebih berani ya, tentang challenge. Jadi malah kalau misal dalam keadaan jenuh atau keadaan gak ada challenge itu jadi jenuh. Dan jadinya pun kayak aduh harus ngapain ya, jadi galau sendiri. Sementara saat ada challenge, kamu malah lebih happy gitu, karena udah mampu cari tahu gimana caranya untuk menghadapi itu. Dari Page of Swords juga ini nunjukin kalau kamu lihat di sini ada gold yang kayak arus atau arah aliran si sungai yang warna emas ini kayak nunjukin kamu akan terus berada di jalan yang benar. Kamu mau apa nanti akan diarahkan gitu, dan kamu akan dilihatkan dengan jelas arahnya kemana untuk mendapatkan si muara emas ini. Okay, tell me more about miracles that awaits them. Ini kalau aku lihat there's a message untuk individu masing-masing ya. Jadi kamu dapatnya guidance sendiri atau arahan sendiri. Ini bisa dari spirit guide juga atau dari higher self, intuisi yang akan ngebawa kamu. Cuman coba notice atau coba ngeh atau coba lebih menyadari tanda-tanda dari semesta. Kadang-kadang semesta akan ngasih kamu message dari mimpi, message dari apa yang kamu baca, message dari apa yang kamu obrolin sama temen. Cuman yang jelas adalah there's a message within you, dari diri sendiri. Coba belajar untuk ngeluarinnya atau ekstraksi message-nya itu dengan cara berkontemplasi. Dari energi The Queen of Coins, ini kebanyakan memang tentang uang, jadi kenyamanan. Nah, Queen of Coins itu terkenal dengan energi dia yang kemanapun dia pergi, dia memberikan kemakmuran. Jadi jangan ragu buat memberi, jangan ragu untuk spending your money atau mengeluarkan uang untuk berbagi gitu. Miracle that awaits them. Untuk kalian yang maskulin, kamu akan dealing atau berhadapan sama sosok orang yang bakalan ngajarin kamu tentang luxury, kemewahan, atau mendorong kamu untuk bisa jadi lebih sukses di kehidupan. But untuk kalian yang feminine, ini energi kalian ke uang adalah uang mencintai kalian gitu loh, energi materi yang mencintai kalian. Jadi walaupun kamu pasif, income yang datang. Jadi yang datang ke kamu adalah energi abundance atau kemakmuran. So miracles that wait, ini star. Untuk kalian yang ada di lini di pekerjaan, dunia entertained, kamu akan lebih famous lagi, akan lebih terkenal lagi. Cuman dari energi The Star itu nunjukin adalah ini energi bintang, dimana apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap jadi bintang. Yang tadi aku bilang soal mastery, soal jadi master, soal jadi sosok yang lebih menonjol dari sekitaran. The Star juga nunjukin harapan yang akan terwujud. Harapan yang paling besar yang kamu punya itu akan terwujud. Seven of Wands. Jadi di sini
Seven of Wands itu ibaratkan saat orang mau jadi sukses pasti akan ada aja godaannya. Akan ada aja let's say yang ngiri, yang pengen dekat hanya untuk stealing your idea, mencoba untuk ngedistract kamu. Belajar untuk bisa bikin boundaries, belajar untuk bisa membatasi hal-hal seperti itu. But Seven of Wands, cara untuk bisa menjaga diri dari hal-hal tersebut adalah mempunyai pegangan hidup. Seven of Wands itu dia megang, walaupun di sini kayak pegangnya palu ya, tapi yang namanya Wands itu adalah tongkat kehidupan. Apa yang ngebuat kamu stay grounded? Apa yang membuat kamu tetap jadi humble, tetap jadi manusia yang punya kepercayaan atau punya faith sama yang di atas. Okay? This is tarotnya. Aku bakalan lihat dari Oracle card. Pertama aku bakal lihat dari sini dulu. This is message from Spirit Guide for you. Terus Spirit Guide, Angel of Emperor, like I think it says. Miracle that awaits the people who watch this video. Keajaiban yang menunggu di tahun 2023. Okay, pertama, faith, humanity, and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi, yang tadi aku bilang, harus punya tongkat kehidupan, harus percaya sama yang di atas. Saat kita punya kepercayaan penuh sama yang di atas, semesta dan yang di atas akan ngebantu kamu untuk meraih apa yang kamu pengen. Dan di sini ada stay calm, di bawah santai, jangan dipostingin untuk hal-hal soal dinamika kehidupan, dan percaya sama diri kamu sendiri. Okay? Di sini ada Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, light is here. Jadi ini diminta untuk menjadi diri kamu sendiri. Yang tadi aku bilang, setiap manusia punya keunikan masing-masing. Saat kamu mencoba untuk mengcopy orang lain, anugerah atau kebahagiaan atau yang namanya rezeki itu bakalan jadi ke orang yang kamu copy itu, karena energinya kamu copy. Si semesta akan ngasih ke orang yang paling otentik gitu. Di sini move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Dimana kamu akan menonjol saat kamu jadi diri kamu sendiri. Okay? Kita bakalan lihat message for the people who watch this video. Message for the people who watch this video. Miracles that await them. What they need to know. Okay. Ada listen. You have to be willing to listen if you want to really understand someone. Kamu harus mencoba untuk mendengarkan kalau kamu ingin memahami seseorang. Now, it's not the time to be offering advice. Ini bukan waktunya kamu ngasih saran, but to be compassionate listener. Tapi untuk jadi seseorang yang mendengarkan. To listen fully and intently means to pay attention. Harus disadari, diperhatikan. Not just what is being said, but to what is lies beneath the words. Jadi bukan hanya dengerin, tapi juga dimaknai. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan seseorang itu pasti ada maknanya. Pahamin maknanya. Di sini just ask. There's a many here in the spirit world that can assist you in this time. We are made up of the divine source, your loved ones, friends, guides, angels, and spirit helpers who are waiting to assist you. We are your spiritual team, and all you have to do is ask for our help and guidance. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Just ask, meminta, karena pasti akan ada dapat guidance dari spirit guide, dari spiritual team kamu akan dapat arahan. So, kita bakalan lihat the outcome of the situation. There's spirit guide, angel of emperor, like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Ada the shadows work,
the shadow side, Two of Wands, the Lovers. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap dapat selalu pilihan. Dari Two of Wands itu menandai kayak you hold a globe in your hand. Kamu dapat source atau dapat sumber apapun yang kamu pengen raih di dalam hidupmu itu di tangan kamu sebenarnya. Jadi istilahnya dunia itu ada di tangan kamu. Kamu tinggal nunjuk kamu mau arahnya kemana, meminta bantuan. Coba didengarkan pesan-pesan. Dan dari energi shadow side ini ngomongin soal energi the devil. Sometimes saat kita mau naik level pasti akan ada aja godaannya. Jangan sampai kamu tergoda dengan pattern yang lama. Yang tadi aku bilang, kita kompetisi jangan sama orang, kompetisi sama diri sendiri, dimana kita harus lebih baik. Jadi kalau kamu punya experience, punya pengalaman, kamu pasti tahu ada pola di hidup kamu, dimana aku polanya kayak gini nih. Contoh, ada yang polanya saat udah meraih kesuksesan di karir, ada godaan percintaan, akhirnya galau, karirnya turun. Itu pola. Kalau itu terus terjadi, kamu akan berada di dalam satu komparan lingkaran yang gitu-gitu aja. Jadi saat godaan itu muncul, harus mampu untuk menahan diri dan melawannya. Gitu. Oke, dari The Lovers ini ada partnership ke depan sana. Dan perlu diingat kalau yang namanya The Lovers itu adalah keadaan apapun yang kamu lakukan itu pasti akan di-guiding, akan diarahkan. Oke, aku bakalan lihat lagi ini pesan untuk dirimu, message for the people who watch this video. Kalau yang aku lihat the outcome itu atau nantinya akan seperti apa, sebenarnya kamu kayak udah tahu nih mau kayak gimana, tinggal dibuat planningnya sedemikian rupa agar saat kamu eksekusi apapun yang kamu pengen itu akan lebih mudah. Di sini ada I'm sorry, defenselessness, right password, uprooting. Belajar untuk bisa menerima sebuah keadaan. Kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf. Dan yang namanya uprooting, go back to your roots. Belajar untuk bisa mengenali kamu datangnya dari mana. All paths leads home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. Jawabannya di dalam diri sendiri, dengerin intuisi. Oke, kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu.